Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi rekan-rekan sekalian, pembelajar dimanapun berada. Nah, video 5 menit kali ini akan bahas tentang seluk-beluk kompetensi dan kita tanya pada ahlinya. Ini salah seorang teman saya, Cak Dwi, atau biasa kita panggil Coach Dwi. Saya mau tanya dulu sama Coach Dwi ini. Siap. Coach Dwi, kenapa sekarang tuntutannya setiap orang harus punya kompetensi tertentu? Nah, pertanyaan saya, biar juga teman-teman tahu, kenapa seseorang harus punya kompetensi tertentu? Ya, pengertian kompetensi itu adalah pengakuan untuk melaksanakan pekerjaan. Gitu ya. Jadi ketika kita dinyatakan kompeten, maka itu adalah bentuk pengakuan bahwa kita punya kewenangan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Oh, Gitu. oke. Sama seperti dokter berarti ya? Iya. Jadi diasumsikan semua pekerjaan tertentu nanti dia harus punya legitimasi atas kompetensinya melakukan hal itu. Oh, oke. Betul. Gitu. Nah, pertanyaannya begini, kalau teman-teman mau ikut uji kompetensi, siapa yang akan mengeluarkan sertifikat kompetennya, Cadwi? Ya, sertifikat kompetensi itu dikeluarkan oleh BNSP melalui LSP. Oke, ada BNSP, ingat teman-teman. Kemudian yang kedua adalah LSP. Terus? Ya. Nah, ketika dia untuk mendapatkan pengakuan tersebut, artinya harus ada proses di mana dia harus diuji kompetensinya. Gitu oh, ya. diuji, oke. Diuji kompetensinya, sehingga nanti ketika dia uji kompetensi dan direkomendasikan kompeten, maka dia layak untuk mendapatkan sertifikat. Oke. Sertifikat itu dikeluarkan oleh BNSP, tetapi melalui LSP sebagai kepanjangan tangan dari BNSP. Oh, berarti kalau kita mau uji kompetensi nggak bisa langsung ke BNSP ya? Tidak. Oh, tidak. Oke, baik. Berarti kita tadi harus melalui LSP. Betul. Oke. Betul. Kepanjangan apa, Jadwi? Lembaga Sertifikasi Profesi. Lembaga Sertifikasi Profesi. Nah, pertanyaannya, apakah semua profesi di Indonesia sudah punya LSP, Jadwi? Pertanyaannya semua profesi itu punya pertanyaannya bukan di sana, tetapi apakah semua profesi itu sudah ada standar kompetensinya? Itu dia. Jadi teman-teman sekalian, nah untuk mahasiswa yang kuliah nih, coba deh tanya sama prodinya, program studinya masing-masing, apakah kurikulum yang dibangun selama ini didasarkan pada kompetensi tertentu? Kalau tidak, makanya wajar nanti kalau kalian lulus belum bisa diterima oleh dunia kerja karena dianggap belum kompeten. Oke, baik. Apalagi Jadwi? Ya, sebenarnya kalau kita kembalikan kepada kebutuhan dari para mahasiswa, kenapa sih sekarang kok dibutuhkan kompetensi gitu ya? Karena sebenarnya ada kebutuhan untuk mematchingkan dengan dunia kerja. Dari dulu pada saat saya masih banyak berkecimpung masuk ke kampus, masuk ke sekolah, seringkali kendala kami sebagai praktisi adalah tidak matchingnya mereka yang akan lulus untuk masuk ke dunia kerja. Jadi sekarang ini sudah ada nih penyetaraan gitu ya. Artinya bahwa diharapkan di kurikulum di dunia pendidikan itu sudah mengadopsi kebutuhan kompetensi di dunia kerja. Betul, selaras teman-teman. Saya udah sering berulang kali ngomong bahwa teman-teman praktisi kita di HR atau di dunia industri seringkali mengeluhkan masih banyak mahasiswa lulus dari kampus ternyata belum siap kerja. Kenapa kok belum siap kerja? Inilah jawabannya, karena kita belum punya kompetensi yang diminta oleh dunia kerja itu. Nah, seperti yang disampaikan oleh Coach Dwi tadi, itu karena selama ini jangan-jangan kita belajar sesuatu hanya sifatnya teori tapi belum tahu kira-kira bentuk tugasnya kayak apa, dokumennya kayak apa. Nah, sekarang kira-kira nasihat dari Cadwi supaya para mahasiswa atau siapapun yang ingin belajar kompetensi juga punya kesempatan, kira-kira apa rekomendasi dari Cadwi? Yang pertama adalah jangan membatasi diri dengan pemahaman yang ada di kampus, tetapi luaskan pemahaman kalian melalui proses pembelajaran yang dibutuhkan di dunia kerja. Dan sekarang banyak nih Mas Ilham, jadi ruang untuk kita belajar, ada komunitas, di Google pun juga sangat terbuka. Jadi jangan kemudian kita bicara ini kan komunitas untuk para pekerja yang berpengalaman. Enggak. Silakan buat para mahasiswa yang ingin gabung di komunitas untuk bisa ikutan belajar di sana, karena itu adalah kesempatan yang luar biasa untuk kita bisa mengembangkan diri dan profesi kita. Luar biasa. Kita beri aplaus dulu untuk Coach Dwi, dahsyat luar biasa. Teman-teman sekalian, ingat
Grow mindset selalu menuntut kita untuk terus belajar, mengembangkan diri, karena dengan cara itulah kita menjadi bertumbuh dan semakin berkembang dengan segala macam potensi keilmuan kita miliki. Terima kasih sahabat-sahabat, salam dahsyat luar biasa dan salam kompeten. Siap. Terima kasih.